Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Sekar Prasetyaning Tias dari tim Siap Kerja Pasker ID. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kondisi terjadinya PHK secara sepihak, serta hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui apabila kita terdampak. Dalam dunia kerja, teman-teman, kita lazim mendengar istilah pemutusan hubungan kerja atau yang sering disingkat dengan kata PHK. PHK seringkali menimbulkan keresahan khususnya bagi para pekerja. Bagaimana tidak, keputusan PHK ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja yang mengalaminya dan juga tentunya keluarganya. Lalu bagaimana sih teman-teman aturan pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan? Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu teman-teman definisi tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK ini. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Artinya, harus ada hal atau alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini. Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maka berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, pengusaha diwajibkan untuk memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh di dalam perusahaan apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa pemberitahuan PHK harus dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh paling lama 14 hari sebelum PHK. 14 hari ini yang dimaksud adalah 14 hari kerja ya teman-teman. Jadi, apabila pekerja yang telah diberitahu mengenai PHK menolak atas putusan tersebut, maka pekerja harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK. Dan kemudian harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hal ini, perselisihan PHK. Dan teman-teman harus paham bahwa ini semua harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dan juga teman-teman harus tahu hak teman-teman ketika terjadi PHK. Apabila terjadi PHK, pengusaha wajib membayar kompensasi yang besarannya sesuai dengan alasan PHK yang dijatuhkan. Adapun kompensasi tersebut harus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama tentang uang pesangon dulu ya teman-teman. Uang pesangon ini diberikan dengan ketentuan masa kerja kurang dari 1 tahun akan mendapatkan 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun, akan mendapatkan 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun, akan mendapatkan 3 bulan upah. Dan selanjutnya, jadi ketika misalnya teman-teman sudah memiliki masa kerja 8 tahun atau lebih, maka teman-teman akan mendapatkan 9 bulan upah. Kemudian terkait uang penghargaan masa kerja harus diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun akan mendapatkan 2 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun akan mendapatkan 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun akan mendapatkan 4 bulan upah. Dan seterusnya teman-teman, sehingga uang penghargaan ini hanya didapat apabila teman-teman sudah bekerja lebih dari 3 tahun. Kemudian, hak yang berikutnya yang bisa teman-teman dapatkan ketika mengalami PHK adalah uang penggantian hak berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, serta biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja,
dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian pekerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kemudian selain itu, teman-teman juga berhak akan uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Mudah-mudahan teman-teman sudah lebih paham ya akan haknya ketika terjadinya pemutusan hubungan kerja. Sekian video kali ini, kita sudah membahas terkait kondisi terjadinya PHK secara sepihak, serta hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui apabila kita terdampak. Mudah-mudahan video ini memberikan pencerahan ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.